Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,61%. Dengan total market cap mencapai di 1,6 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,67% dan penurunan volume sebesar 12,8%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia kembali rally sebesar 4,87% dalam 24 jam terakhir, yang membuat kemarin Bitcoin itu sampai ke angka 44.000 ya. Tapi hari ini dia settle di angka sekitar 43.800-an. Jadi kembali ya, pada hari ini momentum bullishnya ya jelas ya meningkat lagi. Untuk Ethereum bisa dibilang dia meningkat, tetapi setengahnya lah dari Bitcoin di angka 2.284, peningkatan sebesar 2,41% dalam 24 jam terakhir. Untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,18%. Yang mungkin signifikan lagi adalah Solana. Solana dia pump sebesar 5,38%, sehingga sekarang dia di angka $63 lebih 68 sen. Sisanya Cardano juga dia nge-pump sebesar 5%-an juga. Dogecoin juga sekitar 5% kalau dibulatkan ya. Tetapi secara overallnya Bitcoin dominance meningkat, berarti altcoins yang lain yang dibuat dari top 10 kecenderungannya peningkatannya lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, selanjutnya buat yang belum follow TCI di Twitter atau di X, silakan bisa follow, di mana di sini kita akan tentunya membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Jadi buat yang belum follow silakan follow di @toshi_crypto_indo ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Kita masuk ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini, tanggal 6 Desember hari Rabu, dari US akan keluar satu. Yang pertama adalah ADP Non-Farm Employment Change jam 8:15 ya. Nah, untuk ini harapan kita apa? Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 129.000 ya. Nah, selanjutnya lebih malam lagi jam setengah 11 ini udah biasa ya, kita berharap dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena ya oil seperti biasa secara korelasi negatif dengan dolar. Dan that's it ya, itu untuk hari ini 2 data penting dari US. Nah, sisanya kita akan lihat intip ke besok. Sorry. Nah, tanggal 7 Desember hari Kamis, kita coba cek ya ada yang penting atau enggak. Dari US akan keluar initial jobless claim. That's it ya, itu kurang lebih untuk besok. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Ini news datang dari US ya, di mana kita bisa di sini SEC mendelay keputusan untuk Ethereum ETF ya. Sementara dia mengkonfirm bahwa memang sudah mendapatkan fund dari BlackRock BlackRock ETH ya. Detail seperti apa kita bahas. Nah, jadi kalau kita bisa di sini ya, untuk Grayscale mengconvert Ethereum Trust mereka menjadi Ethereum Spot ETF itu ditunda selama 45 hari ke depan. Jadi deadline-nya adalah di Januari tanggal 25 2024 gitu ya. Nah, sementara untuk spot ETF dari Bitcoin BlackRock ini sudah mendapatkan dana sebesar 100.000 USD dalam bentuk seed funding ya dari undisclosed investor. Ini menunjukkan apa? Simpelnya menunjukkan bahwa possibility untuk Bitcoin ETF spot ini untuk tercapai sangat besar karena sudah mulai ada seed funding gitu ya. Dan ya bisa dibilang salah satu penyebab utama dari rally sepanjang minggu ini adalah semakin mendekatnya ke deadline ini akan di-approve oleh SEC begitu. Ya seperti biasa lah ya. Bos udah ngomong approve ya approve begitu. Kalau kemarin-kemarin kan yang ngomong bukan si bos ya, si Grayscale, terus siapa lagi yang invest bukan bos. Nah, sekarang BlackRock ya sudah SEC tunduk begitu ya. Biasalah di US seperti itu memang politiknya ya, politik banker besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal altcoin year. Jadi kalau kita di sini ada altcoin year, ada di tengah-tengah dan Bitcoin year. Sekarang masih di Bitcoin year, tetapi kalau gue pribadi ngelihat dari cycle-cycle sebelumnya, ini sudah menjadi waktu yang cukup bagus untuk mulai akumulasi altcoins, begitu ya. Nah, jadi buat lo yang belum akumulasi, ayo boleh pertimbangkan untuk mulai akumulasi ya. Tapi dengan satu ini ya, dengan satu note bahwa gue udah akumulasi Bitcoin duluan di tahun ya bisa dibilang dari awal tahun sampai ke sekarang nih.
Berarti ya otomatis posisi Bitcoin gue masih jauh lebih besar ya. Dan gue mulai menambah posisi altcoins. Jadi buat lo yang belum nambah Bitcoin ya, secara risk rewardnya masih lebih aman untuk tambah dulu Bitcoin gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, gila kemarin cuma retest sekali di 41.523, malah langsung pump lagi sebesar 4,96%, retest ke 44.441 ya. Nah, jadi overall lagi-lagi masih di atas daripada ekspektasi gua secara rally-nya ya. Dan kita lihat sendiri udah hari ke-1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah hari ke-5 dia belum ada koreksi nih. Jadi menurut gua hari ini lumayan oke secara TA-nya kalau kita koreksi, karena lagi-lagi udah cukup ketinggian. Kalau gua pribadi di posisi ini ya, apalagi dekat resisten, nggak tertarik untuk beli atau akumulasi Bitcoin, karena lagi-lagi bang, tapi kan bisa aja kayak gini tembus, bisa, tapi secara risk rewardnya konyol menurut gua begitu ya. Berharap bahwa oh ini akan pump lagi di sini. Benar nggak? Ya ada benar pump lagi di sini, tetapi yang benar adalah saat dia tembus resisten ya, atau tembus resisten, retest, nah baru akumulasi gitu. Banyak orang yang FOMO ya, pakai otaknya berpikir bahwa wah ini bisa lanjut lagi nge-pump, jadi beli di resisten. That's not good. Selama dia masih jadi resisten ya jangan dibeli. Kalau dia sudah berubah jadi support, nah itu boleh pertimbangkan gitu. Nah sekarang kita bisa lihat ini masih jelas resisten ya, udah reject kemarin sekali. Jadi jangan nekat, hari ini hajar lagi gitu ya. Nah selanjutnya untuk di weekly, kita bisa lihat di sini. Ya ini sudah minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, lagi minggu ke-8. Candlenya masih semua hijau. Ini gue nggak tahu terakhir kali kapan 8 candle hijau semua. Jadi lagi-lagi harus ada caution sedikit gitu ya. Ada kemungkinan bisa terjadi koreksi. Sedalam apa? Nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau gue sih tetap berharapnya simple. Dia bertahan di atas dari 32.500-an. Tunggu dijemput oleh bull support band yang sekarang itu ada di angka berapa nih? 32.846 sampai 31.146 ya. Jadi bertahan di sini, tunggu sampai dia naik ke atas dan mantul gitu ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini. Walaupun indeks dolar meningkat, tetapi sepertinya Bitcoin nggak peduli ya. Demand dia terlalu besar hingga mengalahkan korelasinya dengan indeks dolar ya. Nah, tapi minimal kita bisa di sini MA20 masih berhasil menahan indeks dolar. That's good ya. Nah, harapannya ini kan udah kerja sekali, ini kerja 2 kali, dia bisa tembus lagi MA200. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya, tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama ya. Dan buat kemarin yang akumulasi di buy limit pertama senyum-senyum sendiri karena sudah profit sebesar
6,87% ya. Jadi buy limit pertama masih sama di $41.523, buy limit kedua di 39.508, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 38.510. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1 di 44.411. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita otomatis kebuka posisi short. Target TP kita adalah di angka 41.523 ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, apabila pada hari ini extra volatile, retest 1 ke sini langsung juga ke bawah. Nah, kita juga bisa limit posisi long di sini karena sudah terjadi retest pertama kemarin di tanggal 5 Desember ya. Kalau hari ini kebuka juga posisi longnya, target TP-nya adalah di angka 44.441 ya. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kondisinya mirip-mirip seperti Bitcoin, tetapi ya mungkin rally-nya nggak sebesar Bitcoin lah, setengahnya ya. Nah, untuk posisi spotnya sama ya, buat yang sudah akumulasi di buy limit pertama sudah senyum-senyum sendiri ya, walaupun senyumnya lebih kecil sedikit mungkin, ini sekitar 2%-an soalnya ya. Nah, untuk buy limit kedua di 2118 dan buy limit ketiga di MA20 atau di 2085 USD ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 2228 ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang agresifnya itu mungkin bisa di 2408. Yang konservatifnya boleh di struktur baru nih yang kebentuk juga di hari ini, yaitu di ya sekitar 2200-an lah, atau 2300 kalau dibulatkan ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2408 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2228. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Kondisinya mirip-mirip seperti Bitcoin dan Ethereum. Dia retest ke buy limit pertama dan tembus dengan signifikan ya. Jadi untuk hari ini Polkadot itu berarti ada buy limit baru ya. Buy limit baru yang pertama itu jadi $5 lebih 83 sen, buy limit kedua di $5 lebih 57 sen, dan buy limit ketiga di MA20 atau di $5 lebih 40 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya ya belum terjadi retest kedua, maka kita masih belum bisa buka posisi long ya. Nah, jadi untuk sekarang setup terdekatnya adalah lagi-lagi posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 83 sen. Nah, target TP kita itu di angka $6 lebih 16 sen ya. Posisi shortnya kita balik logikanya, tembus ke bawah, retest 1, retest 2 di $5 lebih 83 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $5 lebih 57 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia kondisinya menembus ya, dia berhasil menembus 41 sen sebagai resisten ya. Maka dari itu buy limitnya geser ya. Buy limit pertama jadi di 41 sen ya, buy limit kedua di 39 sen. Dan buy limit ketiga di 38 sen atau yang 20 bisa pilih ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin itu kena target TP berarti harusnya ya. Kena target TP. Untuk posisi shortnya kena target TP. Nah, untuk posisi long kita nggak dapat soalnya baru terjadi di tes pertama. Jadi ya otomatis kita skip dulu. Ya, yang hari ini terjadi adalah di tes pertama di 42 sen sebagai resisten. Apabila besok pagi ya daily close-nya masih di atas dari 41 sen ya, atau tepatnya di bawah dari 42 sen, kita bisa limit posisi short karena terjadi retest kedua dengan target TP di 41 sen. Posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 41 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 42 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Posisi spotnya masih sama, buy limit pertama di $61 lebih 7 sen, buy limit kedua di MA20 atau di $58 lebih 85 sen, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah, yaitu di $51 lebih 40 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya, posisi futures kemarin kan target TP posisi short udah kena. Nah, retest 1, retest 2 di $61 lebih 7 sen, kita dapat posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di $65 lebih 47 sen. Buat lo yang konservatif, boleh sebenarnya TP di sini karena ini adalah struktur, yaitu di $63 lebih 69 sen atau di
harga sekarang nih, harga sekarang gua ngerekam ya. Karena ini adalah suatu struktur. Ini buat yang konservatif. Yang agresif di 65,47. Untuk posisi shortnya kita bisa nyontek ke tanggal 3 dan 4 Desember kemarin. Retest 1, retest 2 di $65 lebih 47 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $61 lebih 7 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, malam ini akan keluar 2 data penting dari US. Jadi buat lo yang konservatif boleh pertimbangkan TP manual apabila posisi futures lu masih belum kena target TP ya. Jadi sekali lagi harapannya adalah kalau sampai volatility-nya tidak sesuai harapan kita nggak rugi gitu ya. Dan seperti biasa jangan lupa jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.